Di dunia Kimetsu no Yaiba, nama Akaza dikenal sebagai salah satu iblis paling kuat. Ia menempati posisi sebagai iblis peran atas ketiga dan dikenal luas setelah pertarungan tragisnya dengan Kyojuro Rengoku, Hashira Api yang gagah berani. Kemenangan Akaza dalam pertarungan itu mengukuhkannya sebagai salah satu antagonis paling mengesankan dalam seri ini. Namun, di balik sosoknya yang penuh amarah dan semangat bertarung yang membara, tersembunyi kisah pilu yang tak banyak diketahui orang. Akaza bukanlah iblis yang lahir dari kebencian. Ia adalah korban dunia yang kejam, seorang anak jalanan yang hidup di tengah kemiskinan dan keterasian. Sejak kecil, Akaza sudah dicap sebagai kriminal. Ia dihukum karena mencuri, walau sebenarnya ia hanya ingin mendapatkan obat demi menyelamatkan sang ayah yang sedang sakit. Tapi dunia seakan tak peduli. Masyarakat lebih memilih melabelinya sebagai sampah, ancaman, dan beban. Ia pun dikucilkan, bahkan sebelum sempat menentukan arah hidupnya sendiri. Kisah Akaza adalah potret gelap tentang bagaimana sistem yang tak adil dapat menelan seseorang dengan mudah, hingga tak ada jalan lain selain menjadi iblis, meski itu bukan pilihan hatinya. Kali ini, saya akan membahas seluruh kisah Akaza dan bagaimana akhirnya dia berdamai dengan dirinya sendiri di serial Kimetsu no Yaiba. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasan. Sebelum dikenal sebagai iblis bernama Akaza, ia adalah seorang anak manusia bernama Hakuji. Sejak kecil, hidupnya tak pernah mudah. Ia tumbuh bersama sang ayah yang sakit-sakitan, dan kemiskinan seakan tak pernah berhenti menghantui kehidupan mereka. Dalam keputusasaan, Hakuji muda mencari jalan pintas untuk bertahan hidup dan mendapatkan obat demi kesembuhan ayahnya. Jalan yang ia pilih adalah mencopet, bukan karena ingin menjadi kriminal, melainkan karena ia merasa tak punya pilihan lain. Namun, keputusannya itu membuatnya berkali-kali ditangkap oleh aparat pemerintahan Jepang saat itu. Hukuman yang diterimanya pun kejam dan brutal. Tubuh kecilnya dicambuk ratusan kali, bahkan di usia yang masih 11 tahun. 3 garis tato yang melingkar di kedua lengannya menjadi bukti nyata bahwa ia telah 3 kali ditangkap dan dihukum tanpa ampun. Dari penderitaan inilah muncul tekad besar dalam diri Hakuji. Ia mulai terobsesi untuk menjadi lebih kuat, bukan untuk balas dendam, tetapi agar bisa bertahan, terus hidup, dan melindungi satu-satunya orang yang ia cintai. Baginya, jika tubuhnya cukup kuat, maka sekeras apapun hukuman yang dijatuhkan padanya, baik itu dipukul, dicambuk, dan disiksa, ia akan tetap sanggup berdiri. Ia rela menanggung semua itu asalkan bisa terus berada di sisi ayahnya dan memastikan orang yang ia cintai tidak menderita sendirian. Namun takdir berkata lain. Tak lama setelah semua upaya Hakuji, sang ayah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, yaitu dengan bunuh diri. Ia merasa bersalah karena putranya harus mencopet dan menjalani hidup keras hanya demi membelikan obat untuknya. Dalam surat terakhirnya, ayah Hakuji meninggalkan pesan penuh harap agar Hakuji bisa menjalani hidup yang jujur dan benar. Ia percaya, di balik kerasnya dunia, putranya masih mampu berjalan di jalan yang lurus. Namun, alih-alih memenuhi pesan itu, Hakuji justru semakin tenggelam dalam kegelapan. Kebenciannya terhadap manusia, terutama mereka yang memandang rendah orang miskin sepertinya, membuatnya mulai mencari pelampiasan lewat pertarungan. Ia tak segan menghajar siapapun yang menghinanya, seolah dunia menjadi lawan yang harus ia kalahkan. Hakuji tidak habis pikir bagaimana mungkin ayahnya bisa tetap hidup dengan tenang meski berada dalam kondisi seberat itu. Bagaimana bisa seseorang yang begitu lemah tetap memiliki ketenangan hati. Tengah amuk emosinya yang tak terkendali, datanglah seorang lelaki tua yang melihat sesuatu dalam diri Hakuji. Ia tidak datang untuk menghakimi, melainkan mengagumi. Pria itu bernama Keizo, pemilik sebuah dojo seni bela diri tangan kosong bernama Suryu. Melihat kemampuan alami Hakuji dalam bertarung, Keizo langsung mengajaknya untuk bergabung. Dojonya saat itu sepi, tanpa satupun murid yang mau bergabung. Tentu saja, Hakuji sangat terkejut dengan tawaran Keizo. Baginya, ajakan itu terdengar aneh, bahkan menghina. Ia pun meluapkan kemarahannya dengan menyerang pria tua tersebut tanpa pikir panjang.
Namun yang terjadi justru di luar dugaannya. Serangannya dengan mudah dibalikan, dan Keizo menghajarnya berkali-kali lipat, semua hanya dengan tangan kosong. Akhirnya, Hakuji pun tumbang. Tapi bukan dengan rasa dendam, melainkan dengan rasa hormat yang perlahan tumbuh. Setelah kejadian itu, ia dibawa, atau lebih tepatnya, dipaksa secara halus untuk belajar di dojo milik Keizo. Sesampainya di sana, Hakuji kembali dibuat terdiam. Di hadapannya, duduk seorang gadis muda bernama Koyuki, putri Keizo, yang dengan lembut diminta untuk merawat luka-lukanya hasil pertarungan barusan. Momen itu menyentuh sesuatu dalam diri Hakuji. Sosok Koyuki mengingatkannya pada masa-masa saat ia masih merawat ayahnya yang penuh kehangatan, kepedulian, dan kesepian yang tak diucapkan. Dan tak lama setelah tinggal di dojo, Keizo mempercayakan tanggung jawab besar pada Hakuji dengan merawat Koyuki, yang kala itu kondisinya kian melemah setiap harinya. Namun, alih-alih merasa terbebani, Hakuji justru menikmati hari-hari merawat Koyuki. Ia merasa terbiasa dengan rutinitas semacam ini. Ada ketenangan dalam perhatian yang ia berikan, dan dalam keheningan itulah perlahan tumbuh benih-benih cinta. Hubungan mereka pun semakin dekat. Kehangatan mulai terjalin, perlahan namun pasti. Hari yang paling membahagiakan dalam hidup Hakuji akhirnya datang. Keizo, sosok yang sudah ia anggap sebagai ayah sendiri, menyatakan keinginannya untuk mewariskan dojo Soryu kepadanya. Tak hanya itu, Keizo juga bertanya dengan tulus, apakah Hakuji bersedia menjaga putrinya dengan cara menikahinya. Mendengar hal itu, hati Hakuji bergejolak. Ia tak menyangka bahwa seseorang sepertinya yang dulu dicap sebagai kriminal bisa mendapatkan dua kebahagiaan besar sekaligus. Hal-hal yang dulu terasa begitu jauh, kini tiba-tiba berada di hadapannya. Ia pun teringat akan pesan terakhir sang ayah, bahwa ia masih bisa menjalani hidup secara jujur. Dan untuk pertama kalinya, Hakuji benar-benar percaya. Ia percaya bahwa dirinya layak untuk hidup benar, untuk mencintai, dan untuk dicintai. Menjelang hari pernikahannya dengan Koyuki, Hakuji menyempatkan diri untuk berziarah ke makam ayahnya. Dengan hati penuh rasa syukur, ia mengucapkan terima kasih kepada sosok yang telah merawat dan membimbingnya meski dunia menolak mereka berdua. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sesampainya kembali ke dojo, Hakuji disambut oleh kenyataan yang mengerikan. Keizo dan Koyuki telah meninggal dunia setelah meminum air yang telah diracuni oleh pesaing dojo mereka, yakni orang-orang yang tak sanggup mengalahkan mereka dengan kehormatan, yang memilih jalan licik untuk menyingkirkan mereka selamanya. Hakuji pun terdiam, seakan seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Apakah itu sedih, marah, hampa, atau semuanya sekaligus? Namun jauh di dalam hatinya, muncul pertanyaan yang menyakitkan. Mengapa orang-orang yang dia cintai selalu mati ketika dia tidak ada di samping mereka? Dalam kekosongan itu, pikirannya melayang pada kenangan indah, atau mungkin hanya bayangan imajiner yang tak pernah benar-benar terjadi, saat ia dan Koyuki memandangi kembang api bersama. Sebuah janji sederhana yang tak pernah sempat ia tepati. Namun lamunan itu tak berlangsung lama. Saat ia kembali tersadar, perasaan duka yang membuncah berubah menjadi bara dendam yang tak terbendung. Dengan amarah membara, Hakuji mendatangi dojo pesaing yang telah meracuni Keizo dan Koyuki. Tanpa senjata apapun, hanya dengan tangan kosong, ia menghabisi seluruh isi dojo tersebut. Tidak satu pun dibiarkan hidup. Sebanyak 67 petarung tewas di tangannya malam itu. Hakuji melakukan semuanya dalam keadaan seperti terlepas dari kesadaran, seperti tubuhnya digerakkan oleh kemarahan dan keputusasaan yang telah menumpuk sepanjang hidupnya. Dan ketika darah berhenti mengalir dan tubuhnya mulai melemas, barulah ia tersadar. Hidupnya kini benar-benar telah kehilangan arah. Orang-orang yang ia cintai telah tiada, dan ia sendiri sudah tak tahu lagi untuk apa ia terus hidup. Di saat itulah, seseorang muncul dari kegelapan. Seorang pria dengan tatapan dingin daun aura mengerikan. Dan dia adalah Kibutsuji Muzan. Saat itu, Kibutsuji Muzan tengah membentuk barisan iblis elit, para iblis bulan atas. Dan dari puing-puing kehancuran hidup Hakuji, Muzan melihat potensi luar biasa. Ia memilih Hakuji untuk menjadi salah satu bagian dari rencananya, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya.
Hakuji hanya diam saat Muzan menyuntikkan darah iblis ke dalam tubuhnya. Perlahan tapi pasti, tubuh dan jiwanya mulai berubah. Dan dari tragedi seorang manusia bernama Hakuji, lahirlah sosok iblis yang dikenal sebagai Akaza. Ia pun menempati posisi sebagai iblis bulan atas ketiga, salah satu ciptaan terkuat, Muzan. Seiring berjalannya waktu, ingatan Hakuji sebagai manusia mulai memudar, terkubur oleh obsesinya yang baru, yaitu kekuatan. Selama lebih dari 250 tahun, Akaza memburu dan membunuh manusia-manusia kuat. Namun dari ribuan korban yang telah ia habisi, tak satu pun diantaranya adalah perempuan. Meskipun memorinya sebagai manusia nyaris hilang, ada sesuatu yang tetap tinggal di kedalaman bawah sadarnya. Jurus-jurus yang ia gunakan sebagai iblis pun lahir dari bayangan samar masa lalunya tentang Koyuki, tentang janji, tentang cinta yang tersempat ia jaga. Teknik kompas nidal miliknya, misalnya, terinspirasi dari bentuk dan nama jepit rambut Koyuki. Gaya bertarung tangan kosong yang ia gunakan pun masih berakar pada Soryu Style, seni bela diri yang dulu diajarkan oleh Keizo. Bahkan nama-nama jurusnya mengambil inspirasi dari kembang api, sebuah simbol dari janji yang tak pernah terpenuhi, membawa Koyuki melihat pesta kembang api setelah sembuh. Sementara itu, kebenciannya yang mendalam terhadap orang-orang lemah, serta keyakinannya pada prinsip Darwinisme sosial, berasal dari ingatan yang terdistorsi. Ia masih menyimpan amarah terhadap dojo-dojo pengecut yang dulu meracuni sumur Keizo hanya karena tak mampu mengalahkannya secara jujur. Begitulah, dari tragedi dan kehilangan, lahirlah iblis yang tak lagi mengenal cinta, namun tak pernah benar-benar lepas dari jejak kemanusiaannya. Akaza baru mulai mengingat kembali masa lalunya saat bertarung sengit melawan Tanjiro dan Giyu. Hal ini terjadi meskipun kepalanya sudah terpenggal, namun tubuhnya tetap bertarung, menunjukkan betapa kuat tekadnya untuk tidak kalah. Di tengah pertarungan itu, perlahan ingatan masa lalunya kembali utuh. Bersamaan dengan itu, penyesalan pun muncul. Ia menyadari bahwa selama ini, dirinya telah mengabaikan pesan sang ayah untuk menjalani hidup dengan jujur. Lebih dari itu, ia merasa bersalah karena telah mencemari ajaran Soryu Style milik Keizo, gaya bela diri yang seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan menghabisi. Akaza mulai merasakan kebencian terhadap dirinya sendiri. Ia sadar bahwa kelemahan terbesarnya adalah ketidakmampuannya melindungi orang-orang yang ia cintai. Dalam hati, ia pun menyadari bahwa keinginan untuk mengakhiri hidup sebenarnya telah lama tertanam dalam dirinya. Ketika menyadari bahwa semua orang yang dulu ingin ia lindungi telah tiada, semangatnya untuk bertarung pun sirna. Tujuan hidupnya sebagai iblis lenyap, dan ia memilih untuk mengakhiri segalanya. Namun, di detik-detik terakhir hidupnya, sisi manusia dalam diri Akaza kembali tampak. Ia memuji teknik Tanjiro yang menurutnya luar biasa, dan menerima kekalahannya dengan ikhlas dan lapang dada. Nah, demikianlah pembahasan atau kisah yang menyedihkan dari Akaza, sosok iblis bulan atas ketiga yang menjadi rival Tanjiro di Kimetsu no Yaiba. Kisah Akaza mengajarkan bahwa luka masa lalu yang tak tersembuhkan bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang penuh kemarahan dan kehilangan arah. Namun, di balik kekuatan dan kekejamannya, masih tersisa jejak kebaikan yang pernah ia terima. Ia menunjukkan bahwa pencapaian tanpa tujuan hanya akan berakhir dengan kehampaan, dan bahwa penyesalan di akhir hayat, sekalipun, menjadi bukti bahwa sisi kemanusiaan belum sepenuhnya mati. Kisahnya juga jadi pengingat bahwa kebaikan kecil bisa meninggalkan dampak besar, dan bahwa orang yang diremehkan oleh dunia bisa menjadi luar biasa baik dalam cahaya maupun kegelapan. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Rowan Sensei, pamit undur diri.